Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan lanjutkan untuk pembuatan laporan dengan menggunakan aplikasi Mayap Accounting, yaitu dari UD Sejuk Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pencatatan dokumen transaksi ya, dari dokumen nomor 1 sampai dengan dokumen nomor 20. Pada pertemuan kali ini khusus saya akan bahas terkait bagaimana cara mencatat adanya bukti memo ya untuk penyesuaian dari UD Sejuk Indonesia ini ke dalam aplikasi My Accounting. Oke, mungkin akan kita lanjutkan saja, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Di sini untuk proses pencatatan biar mudah saya akan coba belas seperti ini. Oke, langsung saja kita akan mulai melakukan pencatatan bukti memo ini yang ada di UD Sejuk Indonesia ya. Yang pertama di sini untuk buktimu yang pertama adalah ada data penyesuaian akhir periode ada 4 poin ya terkait persediaan akhir setelah saplis, kemudian beban sewa, beban asuransi dan ada taksi dan kerugian piutang. Untuk mencatat adanya bukti memo, maka semua kita akan catat di tab menu akun, kita masuk ke record journal entry. Seperti ini. Oke, untuk general jurnalnya silakan masukkan nomor memonya BM12-1 ini. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya tentunya karena ini tanggal 31 Desember. Ingat bahwa jika kita menggunakan periode akuntansinya periode ke-13, maka pada saat penulisan tanggal kita gunakan tanda bintang di depan. Jadi bintang tanggal 31 Desember 2024. Itu artinya bahwa penyesuaian ini itu di luar periode ke-12, tapi dia masuk periode tersendiri yaitu periode ke-13. Maka di sini kita kasih tanda bintang di depan tanggalnya. Untuk memonya di sini eh, Oke, tanggal 2024 saya. Ya, seperti ini. Oke, untuk memonya sendiri kita gunakan ini data penyesuaian akhir periode ya. Kita gunakan di sini. Oke, kita masukkan di memonya ini. Oke, yang pertama kita akan catat terkait persediaan air store surplus di sini dinilai 2.175. Oke. Untuk mencatat adanya beban pemakaian atas pelengkapan, kita lihat nilai saldonya terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat untuk saldo store surplus itu nilainya adalah 11 juta ya 11 juta ya 11 juta. Kemudian pada akhir periode ini dinilai hanya 2.175. Oke, sekarang kita hitung berapa eh, penyusutan atas nilai perlengkapan itu. Kita masuk ke sini. Di sini kita lihat bahwa perlengkapan itu nilainya 11 juta di daftar saldo ya. Kita masukkan di sini 11 juta. Oke, sorry. 11 juta ya. Kemudian dikurangi dengan taksiran air produk yaitu 2.175.000. Maka didapat nilai 8.825.000 rupiah. Nah, inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, untuk mencatat adanya pemakaian atas perlengkapan ini, jurnalnya adalah di sisi debit kita gunakan office surplus expense ya. Oke, yang ini nilainya adalah 8.825.000. Lalu di sisi kreditnya kita gunakan akun office surplus itu sendiri. Oke, nilainya sama seperti ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, beban sewa toko Desember 2024 adalah 2 juta. Di sini sudah disebutkan bahwa untuk beban sewa toko untuk bulan Desember itu nilainya 2 juta. Berarti nilai 2 juta inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa ini, maka di sini kita catat dengan jurnal di sisi debit. Kita gunakan rent expense ya, seperti yang ini. Nilainya adalah 2 juta. Lalu di sisi kreditnya kita gunakan akun prepaid rent. Nah, berarti yang ini. Oke, kita tap otomatis 2 juta. Oke, lalu yang ketiga ada beban asuransi Desember yaitu 1.750. Ini pun sama dengan poin yang kedua. Sudah disebutkan beban asuransi Desember 1.750. Berarti nilai ini yang kita catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi di sisi debit kita masukkan insurance expense atau beban asuransi. Ya, yang ini nilainya 1.750. Lalu di sisi kreditnya kita gunakan insurance expense. Kode 1 prepaid insurance, sorry. Prepaid insurance ya, 1.750. Oke, poin ketiga selesai. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Untuk poin yang keempat di sini bahwa taksi dan kerugian piutang itu dinilai
2,5% dari taksiran dari saldo per 31 Desember. Artinya bahwa kerugian piutang itu ditaksir 2,5% dari nilai saldo piutang. Sekarang kita lihat saldo piutangnya berapa di sini. Di sini kita lihat bahwa untuk saldo piutang itu adalah 566.325.000. Oke, kita hitung 566 juta ya. 566 juta berapa ini? 325.000. Nah, ini untuk nilai saldo piutangnya. Oke, sekarang coba kita kalikan dengan 2,5%. 2,5%. Didapat nilai 14.158.125. Oke, ini adalah 2,5%-nya dari nilai saldo. Nah, sekarang kita lihat bahwa saldo cadangan di sini 12.800.000 ya. Jadi ada cadangan kerugian piutang hanya 12.800.000, sedangkan ditaksir beban kerugian piutangnya adalah 14 juta. Nah, di sini ada kekurangan cadangan. Oke, sekarang coba kita berapa kurangnya? Kita kurangi di sini dengan nilai saldo cadangan kerugian piutang yaitu 12.800.000. Dikurangi dengan 12.800.000. Oke, 12.800.000 didapat 1.358.125. Inilah yang akan jadi beban kerugian piutangnya. Oke. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban kerugian piutang ini kita gunakan di sisi debit, kita gunakan beban kerugian piutang atau bad debt expense ya. Nilainya 1.358.125.000. Ya, lalu di sisi kredit kita gunakan akun allowance for debt. Nah, ya. Nah, ini untuk jurnal di bukti umum yang pertama. Oke, kita tap pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah ini bisa kita record. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk untuk bukti umum yang kedua. Bukti memo yang kedua di sini ada dua poin ya. Poin yang pertama terkait penyusutan equipment dan poin yang kedua terkait gaji bulan Desember. Oke, kita masukkan dulu nomor memonya di sini BM12-2 ya. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya masih tanggal 31, jangan lupa di depannya kasih tanda bintang. Keterangannya di sini adalah terkait penyusutan equipment ya. Penyusutan peralatan dan gaji. Oke. Yang pertama, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan equipment bulan Desember. Di sini sudah disebutkan bahwa equipment itu atau penyusutan equipment di Desember itu 1.375.000 ya. Artinya nilai penyusutannya sudah ada di sini. Tinggal kita jurnal saja nilai ini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban penyusutan atas peralatan itu di sisi debit kita gunakan depreciation expense ya. Nilainya adalah 1.375.000. Sedangkan di sisi kredit kita gunakan equipment akum debt. Oke, kode 1 berarti yang ini ya. Ya, tetap. Oke, itu jurnal yang pertama. Yang kedua, terkait gaji bulan Desember yang akan dibayar bulan Januari, yaitu nilainya 10 juta di sini. Nah, adanya penundaan atas pembayaran gaji karyawan, ini otomatis akan menimbulkan utang gaji di sini. Nah, munculnya utang gaji di sini akan kita catat dengan jurnal. Di sisi debit kita gunakan wages and salaries expense ya. Wages and salaries expense berarti yang ini nilainya adalah 10 juta. Lalu di sisi kredit kita gunakan utang gaji. Nah, karena di sini tidak ada utang gaji, maka kita bisa gunakan expense payable, utang biaya. Oke, tahap seperti ini nilainya 10 juta. Nah, itu jurnal untuk mencatat munculnya beban gaji atau munculnya utang gaji karena ada penundaan atas pembayaran beban gaji. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita rekod. Ya, selesai. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang terakhir. Yang pertama adalah kita masukkan dulu ya nomornya ini. Nomor buktinya BM12-4. Oke, kita masukkan tanggalnya masih tetap. Oke, bukti memonya adalah ini terkait PPH ya. PPH badan. Oke.
Yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut segera ditutup saldonya, kemudian dipindahkan ke PPN payable. Kayak yang pertama kita intinya disuruh menutup saldo PPN outcome dan PPN income. Sekarang kita tahu, kita lihat di sini saldo PPN income ya dan PPN outcome kita masuk kode 2. PPN outcome di sini saldo normalnya dia ada di sisi sebelah kredit. Oke, nilainya di sini untuk PPN outcome-nya adalah 100 berapa ini? 100 sorry. 143.375.000. Oke, kita catat di sini biar tidak bingung ya. 143.375.000. Oke. Kemudian PPN kita masukkan dulu ya. Ini saldo normal PPN outcome kan dikredit, maka pada saat pencatatan di jurnal penyesuaian kita karena mau menutup saldo maka kita masukkan di sisi sebelah debit ya, PPN outcome di sisi sebelah debit. Oke, PPN income itu kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke. Nanti kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, untuk PPN outcome-nya sendiri adalah 143.375.000. Sedangkan PPN income-nya di sini kita lihat di sini PPN income itu ada di kode 1 masuk aset ya. Nah, ini nilainya adalah 110 juta. Oke, kita catat di sini 110 juta. Berapa ini? 822.000. Oke, baru kita pindahkan ke sini. 110 juta 822.000. Nah, seperti ini. Nah, kemudian perintahnya di sini adalah bahwa selisih saldonya disuruh dipindahkan ke PPN payable. Maka di sini kita masukkan ya, ada selisih di sini ya. Selisihnya adalah 32.553.000. Nah, selisih ini akan kita masukkan di PPN payable. PPN payable kode 2 ya. Nah, ini. Oke, kita tap letakkan di sisi sebelah kiri seperti ini. Lalu kita tap, oke, balance atau bilangnya 0. Itu sudah seimbang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Dan di sini sudah disebutkan bahwa nilai brutonya adalah 561.500.000. Sekarang kita hitung 500 berapa itu? 561.500.000 dikalikan dengan 0,5%. Oke, didapat 2.807.500. Oke, ini beban pajaknya berarti. Coba kita hitung ulang. 0,5%. Oke, sorry, sorry. 0,5%. Tuh, nggak mau. Ke 561.500.000 dikalikan dengan 0,5. Oke, dibagi 100. Ya, ketemu 2.807.500. Inilah PPh-nya yang kita catat, yang akan kita catat ke jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya PPh ini di sisi debit kita gunakan income tax expense ya. Oke. Nilainya tadi adalah sorry. 2.800 2.807.500. Oke. Lalu di sisi kredit kita gunakan income tax payable. Kita masukkan kode 2. Nah, income tax payable di sini ada empat ya. Kita gunakan yang income tax payable pasal 25. Ini sesuai karena sesuai dengan nilai bruto seperti ini ya. Kalau sudah kita tap. Oke, selesai. Ya, semua bukti memo ini sudah kita masukkan ke dalam Mayop ya. Kalau sudah seperti ini kita bisa record langsung. Ya, selesai. Oke, kemudian langkah terakhir setelah kita memasukkan bukti memo, kita akan melakukan cetak laporan. Nah, untuk mencetak laporan cukup gampang, kita masuk ke report sini. Yang pertama, kita akan cetak laporan terkait trial balance atau laporan neraca ya. Atau mungkin rugi laba terlebih dahulu, profit and loss. Kita catat untuk profit and loss accrual ini. Oke, di sini date from-nya November to Desember ya. Kemudian di sini sudah betul, kita lihat display. Ya, ini net profit-nya
750 juta 281 ribu. Oke, net profit ini. Kalau sudah kita save, send to sorry ya. Cara nyimpennya adalah pakai send to. Oke, kita simpan dalam bentuk PDF seperti ini. Silakan kalian simpan, letakkan di mana yang ingin kalian letakkan ya. Di sini saya simpan di drive D di foldernya Sejo Indonesia. Kalau sudah kita save. Oke, itu yang pertama. Cetak laporan yang kedua terkait trial balance. Berarti yang ini. Oke, sama ini kita bulan, sorry ya, tadi agak salah ini. Untuk yang profit and loss-nya, November sampai Desember, sampai periode ke-13 ya. Karena kita masuknya periode 13 display. Nah, ini yang benar. Oke, kalau sudah kita save ya, send to PDF. Oke, save. Kita timpa saja kalian tadi. Oke, kemudian yang kedua kita coba cetak untuk trial balance-nya ya. Yang ini dua kali. Oke, masuk periode ke-13 display. Nah, ini trial balance kita. Kalau kita lihat sudah seimbang semua ya. Kalau sudah kita simpan PDF. Oke, trial balance. Ya, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas, statement of cash flow ini ya. Ya, November periode 13 display. Oke, ini laporan arus kasnya. Kalau sudah kita save, ya save seperti ini. Oke, selesai close. Yang terakhir mungkin kita butuh laporan yaitu terkait apa nih? Saya rasa itu yang biasa dibutuhkan ya untuk laporan untuk catat laporannya, laporan laba rugi, neraca, kemudian apa trial balance, kemudian laporan arus kas. Kalau kita misalnya butuh masing-masing laporan jurnal di sini ada cash disbursement, ada cash receipt. Ini boleh, tapi saya rasa ini nggak perlu juga ya. Saya rasa 3 poin itu yang penting, yang mesti kita harus cetak di sini. Oke, saya rasa cukup ya. Ini untuk Mayop. Saya rasa kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya terkait membahas untuk aplikasi Mayop yang paket 4. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.